Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Heri Siswanto dengan NIM 21117040 dari Prodi PGSD Universitas Trilogi, untuk memenuhi ujian tengah semester saya pada mata kuliah pengantar pendidikan dengan dosen pengampu Ibu Febrianti Yuli Sapriani, SPDI MPD. Pada kesempatan video kali ini saya ingin menjelaskan tentang peran dan kedudukan Tripusat Pendidikan. Tripusat pendidikan terbagi menjadi 3, yaitu pendidikan formal, pendidikan informal, dan pendidikan non-formal. Yang pertama ada pendidikan formal. Apa sih yang dimaksud pendidikan formal itu? Pendidikan formal adalah pendidikan yang secara resmi dilakukan di lingkungan sekolah. Pendidikan yang terstruktur berjenjang dengan syarat tertentu yang sudah ditentukan oleh pemerintah. Di dalam pendidikan formal terdapat pendidikan yang jelas dan berjenjang, mulai dari pendidikan dasar, menengah, hingga pendidikan tinggi. Fasilitator utama pendidikan formal adalah guru, dosen, mentor, atau pembimbing. Yang kedua ada pendidikan informal. Apa sih yang dimaksud pendidikan informal? Pendidikan informal adalah pendidikan dasar yang ditetapkan di dalam lingkungan keluarga. Pendidikan informal ini merupakan sumber pendidikan yang terbaik karena merupakan pendidikan yang mempengaruhi pembentukan karakter individu, yang mempengaruhi bagaimana sikap seseorang. Fasilitator utama dari pendidikan informal adalah keluarga, terutama kedua orang tua. Yang ketiga ada pendidikan non-formal. Apa sih yang dimaksud pendidikan non-formal itu? Pendidikan non-formal adalah pendidikan yang didapat dari luar pendidikan formal maupun informal. Pendidikan non-formal berfungsi untuk mengembangkan potensi dengan pengetahuan dan keterampilan seseorang. Pendidikan non-formal merupakan pelengkap dari apa yang tidak didapat dari pendidikan formal. Fasilitator utama pendidikan non-formal adalah lingkungan sekitar. Ada beberapa hal menarik dalam keterangan Ki Hajar Dewantara tentang Tripusat Pendidikan. Di antaranya yang pertama, menurut Ki Hajar Dewantara bahwa tujuan pendidikan tidak mungkin tercapai hanya melalui satu jalur, yaitu pendidikan akan sulit tercapai jika hanya melalui pendidikan yang didapat dari lingkungan keluarga dan tidak dilanjutkan ke pendidikan sekolah atau yang disebut pendidikan formal. Yang kedua, ketiga pusat pendidikan tersebut harus berhubungan akrab serta harmonis. Jika ketiganya berjalan dengan baik, maka pendidikan juga akan dicapai dengan baik. Yang ketiga ada keluarga tetap merupakan pusat pendidikan yang terpenting dan memberikan pendidikan budi pekerti, agama, dan laku sosial. Yang keempat, perguruan sebagai balai wiyata yang memberikan ilmu pengetahuan dan pendidikan keterampilan. Yang kelima, alam kemasyarakatan sebagai tempat sang anak berlatih untuk membentuk watak satu karakter dan kepribadian. Yang keenam ada dasar pemikiran Ki Hajar Dewantara ialah untuk menghidupkan, menambah, dan memberikan perasaan kesosialan seorang anak. Kaitan dari ketiga tripusat pendidikan adalah yang pertama, orang tua melaksanakan kewajiban mendidik anak di dalam keluarga. Yang kedua, keterbatasan orang tua dalam masalah mendidik anak di rumah, dan akhirnya proses pendidikan diserahkan ke sekolah atau pendidikan formal. Yang ketiga, masyarakat akan menjadi fasilitator bagi peserta didik untuk mengaktualisasikan keterampilan di sekolah. Di pusat pendidikan mempunyai 3 yang berperan penting, yaitu yang pertama ada keluarga, yang kedua ada sekolah, yang ketiga ada masyarakat. Fungsi dan peran keluarga dalam pendidikan adalah yang pertama, pengalaman pertama masa anak-anak. Yang kedua, menjamin kehidupan emosional anak. Yang ketiga, menanamkan rasa pendidikan moral. Yang keempat, memberikan dasar pendidikan sosial. Fungsi dan peran sekolah sebagai lembaga yang membantu lingkungan keluarga, antara lain anak didik belajar bergaul sesama anak didik, antara guru dengan anak didik, dan antara anak didik dengan siapapun warga sekolah. Yang kedua, anak didik belajar menaati peraturan-peraturan yang ada di sekolah. Ditinjau dari segi sifatnya, yang pertama sekolah umum, yaitu sekolah yang belum mempersiapkan anak dalam spesialisasi pada bidang pekerjaan tertentu. Sekolah ini penekanannya adalah sebagai persiapan mengikuti pendidikan yang lebih tinggi tingkatannya, termasuk dalam hal
ini adalah SD atau MI, SMP atau MTS, SMA atau MAU. Sekolah kejuruan yaitu lembaga pendidikan yang mempersiapkan anak untuk menguasai keahlian-keahlian tertentu seperti SMEA, MAK, STM, SMK, dan lain sebagainya. Yang ketiga ada masyarakat. Masyarakat merupakan sekumpulan orang yang berperan penting dalam pengembangan karakteristik seseorang. Kenapa lingkungan masyarakat berperan penting? Karena pengembangan karakter seseorang tergantung dari lingkungannya. Jika lingkungan masyarakat tersebut baik, maka akan menimbulkan hasil yang positif bagi pengembangan karakter seseorang. Jika lingkungan kurang baik, maka akan menimbulkan hasil yang negatif bagi pengembangan karakter seseorang. Ya, cukup sekian penjelasan saya dari Tripusat Pendidikan. Mohon maaf jika ada kesalahan kata yang saya ucap. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.